mulai ya? Mulai boleh. Baik, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Halo. Hmm. Gimana nih kabarnya Kak Mona? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat Alhamdulillah. walafiat. Alhamdulillah. Sebelum memulai ini, aku bacain dulu ya biodata pemateri kita hari ini. Wow, boleh. Uh, Pemateri kita hari ini tuh namanya Kak Desti Putri Fitriani Mona. Bagus kan? Bagus sekali kan? Bagus. Panjang banget ya. Kurang panjang kayaknya. Sekarang adalah mahasiswa aktif dan bekerja. Nah, Kak Mona ini juga adalah duta kampus favorit. Kampus mana tuh, Kak? Oh, kalau untuk duta kampus itu di kampus sebelumnya, Kak. Kampus mana, Kak? Formal banget ya, Yus, ya Allah. Biasanya main bareng. Oke, lanjut. Baik, sekarang kita masuk ke sesi berikutnya ya, teman-teman. Tema kita hari ini adalah tips bijak dalam memanfaatkan peluang media sosial di era milenial. Kalau boleh tahu, Kak Mona ini gunain media sosial apa aja? Kalau dari aku ini Facebook, WA tentunya ya. Semua orang pasti punya WA, Instagram, terus TikTok, Line, banyak lagi. Twitter juga ada. Hampir semuanya ya, Kak ya? Iya. Lebih aktifan pakai apa, Kak? Lebih aktif di Instagram sama di TikTok. Karena itu sumber banget sih itu. Peluang ya? Menurut Kakak tuh gimana sih tentang kehidupan dan penggunaan media sosial di era milenial saat ini? Oke, jika kita berbicara mengenai teknologi, khususnya media sosial itu dari tahun ke tahun itu nggak ada habisnya ya. Nah, jadi seperti sekarang itu kan munculnya gawai atau alat telepon genggam yang dulunya itu hanya bisa mengirim pesan atau SMS, menelpon ya. Nah, sekarang itu handphone udah dapat digunakan untuk memposting video, foto, chatting, video callan, bahkan bisa kayak kita ini video siaran langsung gitu ya. Kalau sekarang itu nyebutinnya live dengan live. Nah, di media sosial ini, jadi media sosial ini merupakan sebuah media dunia maya yang menghubungkan komunikasi jarak jauh antar orang, antar kelompok, atau kelompok ke kelompok. Nah, tanpa bertemu secara langsung itu udah bisa kan bertatap muka. Nah, jadi masyarakat berada serta memperhatikan dalam dunia maya ini bisa disebut dengan kalau sekarang itu yang lagi viral yang dari dulu disebut itu netizen ya yang sering disebut. Bener nggak, Kak? Ya, netizen. Jadi berbicara mengenai media sosial seperti sudah menjadi apa ya kalau untuk sekarang itu kecanduan gitu loh bagi masyarakat Indonesia tentunya atau terkhusus untuk bagi para remaja. Nah, seperti remaja masa kini itu identik dengan smartphone atau yang sering kita sebut itu HP gitulah ya. Nah, itu nggak bisa lepas, hampir itu kayak udah jadi nyawa gitu loh bagi mereka itu. 24 jam, bangun tidur HP yang dicari, abis makan HP, mau ini mau itu, ngepost ini, oh iya, kalau nggak di post mau makan aja tuh kayak nggak afdol gitu loh. Jadi media sosial yang paling sering digunakan oleh remaja itu adalah seperti yang tadi saya sebutkan itu. Saya menggunakan Facebook, Twitter, Pet, YouTube, Instagram, Line, dan BBM, WA juga. Nah, jadi media sosial memiliki kelebihan dan kepentingan tersendiri bagi penggunanya. Nah, di sini media sosial itu memberikan banyak kemudahan yang membuat remaja itu merasa kayak
betah nyaman aku tuh di sini, pegang ini tuh betah banget gitu loh. Jadi bahkan bisa bagi mereka tuh ini tuh penghilang stres gitu loh, penghilang stres. Nah jadi jika media tradisional, oh sorry, tar. Jadi Chris di sini ada yang namanya Chris Garrett. Itu artinya percaya bahwa media sosial adalah alat atau layanan. Bagi mereka itu alat komunikasi yang mempromosikan hubungan antara orang-orang yang memiliki banyak penggemar, termasuk remaja nih. Nah, bahkan anak di usia bawah, usia umur bawah, apa sih itu? Anak kecil ya, anak kecil itu sudah memiliki akun sosial media pribadi. Nah, jadi munculnya berbagai media sosial memberikan dampak langsung baik maupun positif atau negatif ya. Jadi perkembangan media sosial itu sangat pesat. Nah, karena setiap orang dapat memiliki media tersendiri. Nah, jika media tradisional seperti koran, televisi, atau radio itu membutuhkan banyak modal dan tenaga. Kita mau cari media seperti koran itu ya, harus keluar rumah dulu, ngisi bensin dulu, ya kan banyak tenaga ya itu. Nah, dengan menggunakan gadget itu kan kita enak kan di rumah, tinggal beli data aja, mau kita cari apa aja udah keluar kan di situ. Nah, maka dari itu media sosial sangat berbeda. Penggunaan media sosial ini dapat menggunakan jaringan internet untuk mengakses dengan mudah dan biayanya juga murah ya. Jadi media sosial menghilangkan batasan sosial tersendiri. Karena di media sosial tidak ada batasan ruang dan waktu. Seperti yang saya katakan tadi, mereka dapat berkomunikasi kapan saja dan di mana saja. Nah, tidak dapat disangkal bahwa media sosial ini memiliki dampak yang besar bagi kehidupan seseorang. Nah, jadi orang yang sangat kecil pun bisa menjadi lebih besar, didewasakan oleh media sosial gitu loh. Didewasakan oleh media sosial. Dan sebaliknya, jadi remaja yang rutin menggunakan media sosial dapat mengganggu proses belajarnya. Itu pun berarti ini masuk dalam kategori dia itu media sosial ini memberi gangguan atau dampak negatif ya, kalau mengganggu gitu. Nah, misalnya kayak saat mereka belajar, ada notif tuh dari temennya, oh kayak terganggu gitu loh, langsung nyalur sinyalnya tuh, ada chat tuh dari teman, dia tuh masih belajar gitu loh posisinya. Gitu. Itu kan berarti mengganggu ya, memberikan dampak tersendiri, yaitu dampak negatif kalau bagi saya gitu. Jadi kebiasaan remaja itu men-tweet di media sosial terkadang hanya mengeluh betapa sulitnya belajar pelajaran yang mereka pelajari. Nah, selain itu, di samping itu ada pula seperti cyber crime. Itu menciptakan budaya acuh tak acuh. Nah, seperti tadi itu kan, mereka kayak jadi malas gitu loh mau belajar. Nah, di situ sebagai tempat cyber bullying ya. Kalau sekarang itu sangat bullying di media sosial. Nah, jadi di samping itu, media sosial juga bisa digunakan sebagai tempat mempengaruhi anak muda di era milenial sekarang ini. Contohnya mudah terpengaruh dengan orang lain. Seperti kalau di TikTok, saya nggak jauh-jauh dari TikTok ya. Itu ada challenge namanya. Nah, sekarang tuh lagi tren ini nih, lagi goyang pargoy. Aku kalau nggak ikut berarti aku ketinggalan nih di tren ini gitu kan. Challenge itu Until Tomorrow dan masih banyak lainnya tuh contohnya kan. Nah, jadi hal tersebut demikian meningkatkan mereka tuh memikirkan kepopularitasan mereka gitu loh. Aku harus banyak like di sini gitu. Pun mereka kalau lagi live di TikTok, ayo tap nih, kirim singa, kirim ini. Nah, biar mereka tuh nggak merasa ketinggalan gitu di situ kan. Jadi oleh sebab itu, mari bersama-sama untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam bersosial media. Apalagi untuk masa sekarang ini kan, generasi selanjutnya itu kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Nah, jika kata pepatah dulu itu mulutmu harimaumu, kalau sekarang udah lain lagi. Karena yang ini jadi mulut itu udah jari. Jadi jarimu harimaumu.
gitu. Oke. Menurut kakak tuh bagaimana sih memandang peran media sosial dalam memanfaatkan peluang di era milenial ini? Oke, jika kita memandang peran ya, berarti ini termasuk dalam problematika masalah ya, masalah penggunaan media itu sendiri. Nah, jadi kalau menurut saya itu problematika penggunaan media sosial di kalangan generasi milenial sekarang ini udah menjadi perhatian dan sorotan dari beragam kalangan, mulai dari kalangan eksekutif, legislatif, yudikatif, juga sejumlah elemen masyarakat seperti para guru, dosen, pemerhati pendidik, kita pun juga sebagai mahasiswa, dan tentunya para orang tua tersendiri yang sering mengalami kecemasan terhadap penggunaan media sosial. Nah, salah satu fenomena yang banyak terjadi dari penggunaan media sosial ini yang berlebihan di masyarakat ini adalah munculnya beragam berita yang bisa divalidasi kebenarannya. Nah, atau bisa dikenal sebagai, kalau sekarang itu apa ya, berita yang enggak itu namanya disebut dengan, bentar, hoak. Hoak. Pasti sering dengar ya, alah itu hoak, Ya. nggak bener. Nah, gitu. Nah, hoak ini menjadi fenomena yang berkembang sangat cepat di tengah perkembangan ekonomi yang politik di Indonesia ini. Cepet banget loh hoak itu. Kita ngomong A, nanti dari yang B ini tadi udah nyampein A sampai Z. Jadi kan berita itu nggak sesuai gitu loh. Seperti Ya. itu. Nah, hoak ini berkembang di media sosial dan media massa. Hoak ini dianggap telah berkembang menjadi virus informasi dan penyakit yang dapat melumpuhkan pola pikir dan perilaku generasi milenial. Nah, sebaiknya generasi milenial ini diarahkan kepada beragam aktivitas yang lebih produktif. Nah, seperti mengenalkan mereka dengan peningkatan jiwa wirausaha berbasis online kayak all shop gitu loh. Jadi kan lebih Ya. media sosial ini memberikan dampak positif untuk kita. Kita bisa dapat uang nih di sini dengan menjual ini, gitu kan? Nah, pengenalan dan peningkatan kemampuan di bidang e-komsi dan sejumlah kegiatan kreatif yang dapat menumbuhkan semangat dan potensi ekonomi budaya Indonesia. Bahkan bisa diarahkan kepada dirinya, kepada hadirnya unicorn ya di bidang berbasis aplikasi teknologi, itu bisa tuh. Nah, sedangkan saya ini saya mengutip di bukunya Nur Hidayah pada tahun 2020. Nah, di sini dia ini menyatakan bahwa motivasi adalah kesatuan keinginan atau kemajuan, kemauan, tujuan yang menjadi pendorong untuk bertingkah laku. Jadi dapat dipahami ya, dalam gadget tersebut itu misalnya main games dan nonton film, juga dapat berinteraksi dengan temannya melalui media sosial ini, sehingga membuat orang itu tadi merasa nyaman dan berinteraksi walaupun secara tidak langsung. Jadi ketika anak atau remaja yang merasa nyaman dan bahagia, sudah kayak tersimpan gitu loh kognitifnya, akan melahirkan suatu perilaku yang seringkali membuka gadget sebagai suatu pengalihan perhatian, bahkan sudah menjadi kebutuhan mereka gadget itu. Nah, oleh sebab itu anak-anak dan remaja termasuknya nih ya, termotivasi menggunakan dan bisa merasa ketergantungan gitu di gadget tersebut. Nah, disebabkan pencapaian tujuan yang diharapkan bisa melalui gadget tersebut. Nah, di era milenial sekarang ini tidak bisa terlepas dari namanya gadget. Nah, adanya gadget adalah salah satu coping stress atau yang bisa coping stress atau pelepas diri dari stres gitu loh. Nah, ketika seorang merasakan ketidaknyamanan dalam dirinya atau ketika anak remaja merasakan bosan, salah satunya pelampiasannya itu tadi, ke gadget. Aku stres nih, aku butuh gadget. Mana ya gadget? Pusing dia kalau nggak megang gadget, udah pening. Udah mau keluar tuh bola matanya. Panas mungkin ya kalau nggak ngelihat gadget. Nah, jadi inilah
menggunakan gadget itu sampai 2 jam aja per hari kalau bisa ya. Tapi dari saya nggak bisa sih. Ya itu, tidak bisa terkontrol lagi. Yaitu dampaknya, harus pintar-pintar ya mengaplikasikan media sosial di zaman sekarang ini. Oke, itu aja. Yus, Kak Yusmalia. Oh ya. Sekarang apa sih tips bijak yang dapat membantu seseorang memaksimalkan potensi positif media sosial dalam kehidupan sehari-hari, Kak? Oke, kita Tipsnya balik gimana? lagi ke jawaban aku yang pertama tadi ya, di akhir tadi. Ada kan aku bilang tadi, jika mulutmu harimaumu. Nah, sekarang ini jarimu harimaumu. Nah, pernah nggak kakak sendiri nih, Kak Yusmalia, menemui status seorang teman nih, kayak di Facebook atau di status manapun gitu ya, entah itu Facebook, Instagram, atau status WA nih. Nah, itu berisi curhatan kayak keluh kesah, kegalauan mungkin ya. Nah, atau yang lebih parah lagi, status seseorang yang berisi sumpah, serapah, atau hujatan kasar tuh, panas-panasan atau sindir-sindiran gitu ya, bisa jadi. Nah, mengapa seorang lebih mudah mengekspresikan perasaan lewat media sosial? Bahkan orang yang bersifat pendiam, alim, orang pondokan, ya maaf nih ya, nggak ini, orang pendiam-diam gitu loh, itu bisa menjadi pribadi yang bertolak belakang di media sosial. Wow, sangat luar biasa ya dampak dari media sosial ini. Nah, hal ini disinyali karena sifat online dari media sosial atau dunia maya itu tadi yang tidak bisa mengharuskan pengguna bertatap muka, sehingga pengguna media sosial ini tadi lebih berani untuk berbicara atau berkomentar, karena keleluasaan luasnya yang ditawarkan membuat pengguna media sosial sering melupakan etika berkomunikasi. Nah, sama halnya dengan komunikasi di ranah publik dunia nyata. Seperti itu. Nah, pada media sosial pun riskan menimbulkan konflik. Nah, di sini jadi ada Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau Undang-Undang IT. Nah, ini dibuat untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan penyebaran informasi transaksi elektronik atau IT. Nah, sebagai payung hukum bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menggunakan atau berbicara di media sosial atau di dunia maya gitu. Nah, kata-kata yang dituliskan lewat jemari kita itu sungguh merupakan cerminan kepribadian kita. Kita bisa lihat ya di situ. Nah, jadi jangan sampai status kita atau komentar yang kita unggah di media sosial itu justru menyebarkan kebencian atau menyinggung perasaan orang lain. Nah, bahkan menjerat kita ke dalam kasus hukum. Itu bahaya banget. Jadi ada nih beberapa tips menurut aku untuk memanfaatkan media sosial agar sesuai dengan rambu-rambu yang ada. Gitu. Jadi yang pertama ini ada menjunjung tinggi etika dalam berkomunikasi. Ini maksudnya meskipun kita tidak bertatap muka langsung dengan pengguna media sosial lainnya, etika berkomunikasi harus tetap dijunjung tinggi gitu loh. Nah, jadi status ataupun komentar yang dituliskan diusahakan untuk tidak menyakiti, melecehkan, merendahkan, menfitnah, atau melanggar hak-hak orang lain, seperti itu. Nah, jadi yang kedua, selanjutnya ya, ada seleksi dalam menyebarkan informasi. Nah, di sini saat kita menerima informasi menarik dari media sosial, itu jangan langsung percaya. Kayak itu berarti sama halnya kita itu percaya dengan hoax gitu loh. Percaya dengan berita yang enggak pasti, belum pasti gitu loh kebenarannya. Nah, sebaiknya kita cek dan recheck kembali validasi informasi. Jangan sampai kita itu ikut menyebarkan informasi yang nggak benar itu tadi, yang hoax itu tadi, yang bisa akan menjerat kita pada kasus hukum. Kan bahaya banget ya itu ya. Nah, lanjut nih. Tidak menyebarkan rahasia pribadi ke ranah publik. Misalnya nih, si A cerita nih ke saya,
tentang pribadinya. Nah, saya buat ini, buat apa tuh status di situ ya salah. Berarti kan mulut saya nih ember gitu kan. Oke. Nah, jadi jangan pernah sekalipun tergelitik untuk menyumbar rahasia pribadi di media sosial. Pribadi kita pun jangan langsung di ini loh, jangan dibuat status, lagi galau dibuat status. Coba deh kalian itu. Kan ada orang tua tuh curhat sama ibunya, pas sama bapaknya, kan lebih tersimpan gitu loh. Nggak mungkin kan ibu kita buat status, oh ini anak saya buat itu tadi ngomong ini kan nggak mungkin kan. Nah, jadi misalnya curhat masalah rumah tangga atau konflik internal keluarga, masalah yang kita unggah itu akan menjadi santapan, bakal menjadi santapan. Oh dia ini curhat ini loh, tadi buat status ini loh. Ada kan teman kita tuh biasanya kalau tadi Mona ini buat status ini, oh berarti dia tuh galau, malah jadi bahan apa ya? Bahan gibahan. Gibahan, malah jadi bahan gibahan, santapan. Nah, dan orang lain akan menikmati layaknya penonton. Malah senang mereka, bukannya mereka kasihan. Seperti itu. Nah, itu bukanlah solusi bagi kita, dapat justru kemungkinan besar masalah akan bertambah. Oke, selanjutnya ada bijak dalam mengatur waktu online. Nah, di sini sebaiknya kita itu membatasi berapa lama waktu kegiatan online dalam menggunakan media sosial. Jangan sampai bersamaan dengan keluarga atau waktu produktif untuk bekerja justru sia-sia karena kita lebih memilih menikmati media online ini tadi, media sosial. Jadi ada tuh ya di dalam rumah kayak di contohnya di rumahku aja nih ya, orangnya rame, ada HP semua, itu tuh sedeketan tapi rasanya jauh gitu loh, nggak ada obrolan atau kedekatan apa, nggak ada. Itu jadi kan dekat tapi jauh, di pikiran tuh jauh gitu loh, pada megang gadget semua. Nah di sini ada lagi, jangan lupakan hak cipta. Nah, di sini berarti saat kita menyebarkan suatu informasi di media sosial, jangan pernah lupa untuk mencantumkan sumber postingan atau gambaran yang dapat dari pihak lain. Nah, berarti sumbernya ini kita udah jelas, sumbernya dari mana nih? Harus jelas dulu. Nah, di situ. Selanjutnya ada hati-hati menyebarkan data pribadi. Nah, media sosial itu kan sangat rawan ya dengan berbagai risiko penipuan dan kejahatan lainnya. Nah, sebaiknya kita itu harus berhati-hati menyebarkan data, identitas maupun foto-foto pribadi supaya tidak mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki niatan buruk. Seperti sekarang itu kan udah banyak banget ya, Kak ya, Kak Yus ya. Iya. Dengan foto kita aja itu udah bisa orang tuh kayak buat WA baru, terus buat penipuan gitu loh. Apalagi tahu dengan nama kita. Makanya ini di nama Instagram aku baru ini aku kasih nama lengkap aku gitu. Apa sih DPF tuh? DPF tuh jadi bahan pertanyaan gitu loh bagi mereka. Nah, di sini menurut aku ya, sebagai bagian dari produk teknologi masa kini, media sosial pun diibaratkan memiliki dua sisi, mata pedang, sama halnya dengan kita ini. Pedang ya, mata itu adalah pedang. Jadi media sosial hanyalah sarana atau media yang bersifat netral. Nah, sedangkan pengguna yang akan memanfaatkan menjadi sarana pembawa kebaikan atau justru sebaliknya. Jadi tergantung dari kita. Bisa mengaplikasikan itu tadi, media sosial dengan baik. Seperti itu, Kak. Nah, menurut Kakak itu cara menghindari dampak negatif dan dari penggunaan media sosial saat mencari peluang itu gimana, Kak? Oke, kita berbicara tentang menghindari dampak negatif ya dari penggunaan media sosial ini tadi. Jadi karena kemudahan dan kecanggihan smartphone atau HP nih, yang bisa dibawa kemana-mana, tentunya hal ini bisa memancing kita untuk terpikat terus-menerus menggunakannya. Kayak kita itu lagi di pasar ya misalnya, aduh rame orang nih, gak afdol nih kalau nggak megang HP, kayak ngak-ngok gitu loh di situ kan. Enak
ya rasanya kayak gitu, nggak ada yang kenal. Jadi jika kita berwaspada, hal ini tentu akan berdampak buruk bagi diri kamu, diri kita dengan orang sekitar. Nah, jadi untuk menghindari hal ini terjadi, aku sendiri ada beberapa tips nih tentang bagaimana cara agar kita itu tidak kecanduan media sosial. Seperti itu. Gimana tuh? Jadi yang pertama itu bertemu dan berbicara dengan teman juga keluarga. Jadi ketika kita berlama-lama dengan media sosial, tentu akan membuat waktu kita habiskan itu bersama teman-teman dan juga keluarga menjadi sedikit. Iya kan rasanya tuh. Nah, dan hal yang bisa kita untuk mengurangi kepekaan terhadap orang-orang sekitar karena kita telah dikuasai oleh dunia maya dan HP ini tadi, smartphone. Jadi kita itu bukan memperbudak HP, tapi kita itu diperbudak oleh dunia sosial ini tadi, dunia maya ini tadi. Nah, untuk itu cobalah kita itu untuk lebih banyak menghabiskan waktu bersama sahabat ketimbang media sosial ini tadi. Jadi selanjutnya ada nih, yang kedua, lihat sepintas atau baca sedikit aja caption. Nah, ini saat kamu sedang membaca atau mendapatkan beberapa informasi, pilihlah informasi yang dibutuhkan dan dianggap penting. Jadi kita itu harus ingat untuk tidak menghabiskan waktu hanya untuk membaca review atau hal-hal yang kurang penting, yang nggak penting gitu loh. Jadi coba deh untuk membatasi diri untuk melihat atau membaca laman media sosial. Jadi kalau bisa tuh aku ada ini loh, ada apa sih? Kayak ada batasan di diri sendiri gitu loh, buat batasan. Itu hanya 15 menit aja nih aku lihat HP gitu. Jadi kita itu harus bisa menghindari waktu berjam-jam dalam penggunaan media sosial. Yang ketiga ini ada alihkan fokus ke yang lebih penting. Jadi semakin banyak waktu yang dihabiskan di dunia maya, tentu membuat kita itu membutuhkan waktu lebih banyak untuk melakukan hal lain. Maka dari itu coba deh kita itu untuk fokus pada satu hal yang lebih penting. Jadi sehingga membuat kita itu bisa mudah mengontrol kembali kehidupan menjadi lebih baik. Seperti itu. Ada lagi nih, cari hobi baru. Nah, ini penting banget ya, mencari hobi baru yang kita minati itu untuk mengisi waktu luang. Seperti itu. Gali potensi diri untuk mempelajari hal-hal baru, atau bisa juga mencoba melakukan sesuatu yang selama ini ingin dilakukan tapi tidak punya waktu lebih untuk melakukannya. Jadi dengan melakukan atau memiliki hobi baru ini kita bisa menjaga pikiran atau tangan yang bisa cenderung biasanya kita main gadget itu lepas gitu loh. Ada batasan tersendiri dari penggunaan media sosial ini tadi. Nah, terus yang terakhir ini, hindari dampak negatif dari media sosial. Nah, di era globalisasi seperti saat ini, sudah tidak heran lagi ya kita itu, bahwa hampir semua orang di dunia ini memiliki akun sosial media. Dari berbagai umur pun juga ada, anak kecil pun juga ada media sosial gitu. Bahkan bayi aja udah dibuatin media sosial gitu loh. Baru lahir dah ada media sosial dari orang tuanya. Nah gitu. Tapi kalau itu dilakukan untuk hal kebaikan, hal positif ya nggak apa-apa sih. Itu ya. Jadi dengan hadirnya media sosial ini, masyarakat pun semakin dimudahkan dalam berbagai aktivitas, terutama menjalin komunikasi. Akan tetapi, di balik segala manfaat yang sudah dinikmati sekarang, juga menyimpan dampak buruk tersendiri. Nah, di sini salah satunya kesehatan mata terganggu, individualis sehingga kriminalitas, dan masih banyak lagi tuh dampak negatifnya dari penggunaan media sosial ini tadi. Jadi untuk itu bijaklah dalam bermedia sosial dengan baik dan jauhi dari dampak negatifnya. Oke, itu Kak. Nah, menurut kamu Nato, strategi bijak yang dapat digunakan untuk membangun brand atau karir melalui media sosial itu gimana?
Oke, kayaknya ini masuk deh pertanyaannya untuk karir aku sekarang. Kalau aku ini kan berkarir di TikTok dan Instagram ya. Nah, Tapi terutama di TikTok karena itu sumber bagi aku. Nah, jadi berbicara mengenai brand awards atau karir ini tadi ya bisa kita sebut dengan brand awareness aduh nggak bisa bahasa Inggris. Maka kita akan bicara sebanyak-banyak orang yang mengenal sebuah merek atau disebut dengan brand. Misalnya ketika seseorang berbicara mengenai susu. Nah, di sini saya gambarkan susu ya. Susu, merek apa yang terlintas di pikiran kamu? Pertama kali mendengar susu nih, brand susu. Nah, mungkin kamu akan mengingat susu bendera misalnya. Nah, di situ akan berbunyi slogan itu biasanya berbunyi susu saya, susu bendera gitu ya. Ada kan? Nonton nggak iklannya? ada. Ya, dapat kita tarik tuh di situ kesimpulan brand awareness merupakan kemampuan klien dalam mengenali dan mengingat sebuah brand. Jadi kan mudah banget ya. Oh, kayak lo, itu loh yang susu apa? Iklannya ada nadanya susu saya, susu bendera. Nah, itu kan termasuk nama, ada gambarnya di situ, logo atau slogan yang digunakan oleh sebuah brand itu tadi. Nah, di situ apakah brand awareness sangat penting dalam sebuah bisnis? Nah, di situ jawabannya adalah sangat penting. Nah, karena brand awareness ini tadi mampu menciptakan kepercayaan klien, mendorong klien untuk loyal dengan produk atau jasa yang kita ciptakan ini tadi, dan mempermudah kita untuk mendapatkan klien baru yang lebih banyak. Nah, di sini lalu bagaimana cara kita untuk meningkatkan brand ini tadi? Nah, salah satunya cara efektif untuk meningkatkan brand yaitu menggunakan media sosial ini tadi salah satunya. Nah, karena penggunaan media sosial terus-menerus meningkat setiap tahunnya, bahkan nggak setiap tahun sih, setiap hari. Kalau bagi aku tuh meningkat ya. Nah, jadi ada beberapa strategi untuk meningkatkan brand melalui media sosial. Itu yang pertama ada gunakan platform ya, media sosial yang tepat untuk saat ini. Nah, media sosial terdiri dari beberapa jenis platform seperti aplikasi Facebook, Instagram, WA, Twitter, dan lain sebagainya ya. Nah, untuk meningkatkan brand yang kita ciptakan ini tadi, yang ingin ciptakan tadi, nah kita tidak perlu menggunakan semua jenis platform media sosial. Nah, karena terlalu banyak menggunakan platform media sosial akan membuat sosial media marketing kita ini tadi tidak efektif tentunya. Nah, di situ sehingga mempersulit kita untuk meningkatkan brand kita ini tadi. Nah, jadi target klien yang kita target itu harus memiliki usia. Oh, kita ini mau nargetin ke usia berapa gitu loh. Nah, seperti itu. Terus ada lagi Mbak, Kak, sorry. Bisnis yang kita buat atau B2C, business to customer. Nah, di sini maka platform yang cocok untuk kita gunakan itu adalah Instagram. Instagram itu cocok banget buat kita apa ya? Kayak endorse, kayak mempromosikan gitu loh. Karena semuanya itu bisa muncul di Instagram. Nah, namun jika target klien kamu berasal dari kalangan profesional, memiliki usia yang relatif lebih tua, dan merupakan model bisnis B2B, business to business, maka Facebook itu nomor satu, bisa dijadikan aplikasi terutama bagi yang udah relatif tua gitu loh. Ada kan sekarang tuh zamannya ibu-ibu mau jualan ikan, jualan sayur, oh iki ready seso ready gitu loh. Nah, ada berapa ini nih gitu, ada berapa ikat nih, ada berapa kilo ikan nih ready nih gitu. Nah, jadi setelah menentukan platform media sosial yang akan kamu gunakan, sekarang saatnya kamu membuat konten untuk meningkatkan brand awareness produk atau jasa kita tadi. Nah, seperti saya sekarang nih kan lagi ada dengan skincare lain gitu, produk skincare lain. Nah, jadi di situ kita harus
bisa gitu loh, menarik, membuat video menarik untuk menarik klien-klien itu tadi, konsumen itu tadi untuk membelinya gimana caranya nih biar tergoda gitu loh. Nah, jadi kita itu perlu kita ketahui bahwa masing-masing platform media sosial menggunakan jenis konten yang berbeda-beda. Jadi sehingga kita itu jangan salah lagi ketika menggunakan jenis konten salah saat melakukan upload. Nah, terus jika kita menggunakan platform atau aplikasi Facebook, kita harus bisa mengupload konten berupa teks, gambar, atau video. Nah, di situ kan kita bisa kan menguploadnya berupa konten, yaitu termasuk gambar atau video itu tadi, atau testi-testi orang mungkinnya kita masukin di situ. Nah, dan saat menggunakan platform Instagram, kamu bisa menggunakan konten gambar atau video. Nah, namun jika kamu menggunakan platform Twitter, konten yang cocok untuk kita gunakan yaitu konten berjenis teks. Di situ kan bisa nggak sih di Twitter itu kita ngupload video, bisa ya? Bisa ya, Kak ya? Bisa ya? Nggak gunain Twitter ya? Yeah. Kayaknya bisa. Kalian pernah video saya diposting di Twitter? Pernah video saya ya? Jadi sedangkan ketika kita mampu menggunakan platform like link sebagainya gitu ya kita bisa menggunakan konten berjenis teks atau gambar. Nah, yang selanjutnya itu ada manfaatkan influencer marketing. Nah, di sini berarti influencer marketing itu adalah sebuah strategi marketing untuk mempromosikan sebuah produk atau jasa melalui seorang influencer. Nah, influencer ini bisa merupakan suara motor. Seorang artis, selebgram atau YouTuber. Nah, bisa tuh kita untuk meningkatkan produk kita ini tadi, kita bisa tuh minta bantuan seorang artis, selebgram, atau YouTuber. Seperti itu. Jadi, para influencer itu akan disukai dan dipercaya oleh followers mereka, sehingga apa yang mereka sampaikan dan lakukan bisa mempengaruhi followers untuk mencoba atau membeli produk tersebut itu tadi, brand tersebut itu tadi. Nah, jadi bukan hanya itu, seorang influencer itu biasa menciptakan konten-konten yang unik dan menarik, sehingga dapat mendorong klien untuk menggunakan produk kita yang kita promosikan ini tadi. Jadi selanjutnya ada nih, optimalkan akun media sosial kalian. Nah, untuk mengoptimalkan akun media sosial, kita juga bisa menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan brand awareness bisnis kita. Nah, jadi di akun media sosial ini sangat lengkap ya, akan membuat banyak orang yang mengenal bisnis kita ini tadi. Jadi di situ banyak banget ya, ada elemen-elemen gitu di situ. Yang penting yang harus kita optimalkan itu pada akun media sosial. Yang pertama itu ada profil picture pada akun media sosial. Nah, biasanya klien itu akan mudah mengenal atau mengingat suatu bisnis melalui profil picture gitu loh. Profil di dalam picture itu tadi, profil picture gitu ya, yang digunakan pada media sosial atau akun media sosial ini tadi. Jadi alangkah baiknya jika kamu menggunakan logo bisnis sebagai profil picture. Nah, seperti kalau skincare itu kan ada logonya tersendiri itu ya, logo kayak muka separuh gitu loh, atau apa gitu kan. Nah, jadi bagian ini merupakan bagian yang mendeskripsikan identitas bisnis kita ini tadi, bisnis yang kita jalani tadi. Nah, bisa berisi penjelasan singkat mengenai produk atau jasa yang kita tawarkan. Nah, tujuannya adanya deskripsi bisnis itu agar klien mengerti dan lebih mengenal bisnis kita. Nah, terus ada lagi nih, rincian kontak yang bisa dihubungi. Nah, selanjutnya ini berarti kita itu juga harus mengoptimalkan akun media sosial pada bagian kontak yang bisa dihubungi klien jika mereka itu tertarik menggunakan bisnis. Nah, di sini tuh berarti kita tuh harus menterterakan link atau WA biar mereka tuh mengirim testi, kan bisa ya di situ testi atau menanyakan tuh
menanyakan produk ini tadi, ready nggak kak, ini nggak kak, gitu kan. Nah, di situ terus ada rincian kontak yang bisa dihubungi ya, yang seperti saya katakan tadi. Nah, yang terakhir itu adakan giveaway. Giveaway, orang itu suka banget ya sama giveaway. Nggak tahu kenapa, aku juga termasuk sih, suka banget. Nah, jadi klien akan mudah tertarik dan mengenal sebuah bisnis yang sering mengadakan berbagai event seperti giveaway ini tadi. Nah, jadi mengadakan giveaway melalui media sosial akan mendorong kita atau klien ini tadi untuk menjadi pelanggan baru nih di produk kita ini tadi. Jadi, oh, aku tertarik nih, ada giveaway, jadilah nih buat tambah-tambahan. Aku beli misalnya harga skincare ini nih, harganya 200, aku dapat ini gratis. Jadilah kan gitu. Ibarat ada promosi gitu loh. Nah, jadi dengan mengadakan giveaway ini bisa contohnya ya. Aku contohin nih, kalau mau ngadain giveaway itu kayak kita itu sering-sering aja sih. Jarang-jarang juga nggak apa-apa. Di situ kayak apa ya, kita itu mengadakan giveaway kayak hari-hari besar gitu loh. Kayak kemarin tuh kan 12-12, nanti ada 1-1 Shopee gitu, gratis ongkir. Jadilah nih gratis ongkir gitu. Selamat mencoba. Itu aja sih, Kak. Oke, bermanfaat sekali bukan sharing dari Kak Mona hari ini. Sesi berikutnya itu adalah tanya jawab. Siapa yang mau bertanya? Mumpung ada Kak Monanya. Ada yang nanya nih Kak. Tuh, bagaimana sih cara kita sebagai gen milenial agar bisa mengelola waktu dalam penggunaan media sosial? Gimana tuh? Oke, bantu ya. Ini pertanyaan dari siapa ini? Ilvia ya? Ilvia 07. Iya, iya. Ya, bagaimana sih cara kita sebagai... Oke, saya akan menjawabnya. Jadi, untuk mengelola waktu dalam menggunakan media sosial, pertama-tama itu ditetapkan batasan adanya waktu harian dan pastikan untuk mengikuti aturan tersebut. Nah, jadi aktifkan notifikasi untuk memberitahu Anda, memberitahu kamu untuk saat bermain TikTok aplikasi, saat bermain aplikasi, mengaplikasikan aplikasi itu tersebut harus ada batasannya gitu loh. Oh, berarti ini batasannya udah habis gitu loh. Aku mengaplikasikan media sosial ini tadi udah habis gitu. Jadi kan ada batasan di situ. Bagus sih ini pertanyaannya. Nah, jadi selain itu identifikasi aktivitas yang memberi nilai tambah dan fokus pada konten yang positif. Hindari menghabiskan waktu pada hal-hal yang tidak bermanfaat atau dapat menimbulkan stres. Jadi jangan lupa untuk beristirahat dan menyediakan waktu tanpa perangkat untuk menjaga keseimbangan hidup. Nah, jadi tetap jadwal non media sosial itu harus ada ya. Jadi jangan seharian 24 jam tuh kalian tuh main HP terus tuh, jangan. Harus ada istirahat buat tubuh kita gitu loh. Nah, terus yang terakhir nih, sadarilah dampak kesehatan mental dari pengaruh penggunaan media sosial berlebihan dan berikan diri untuk kesempatan terhubung dengan dunia di sekitar tanpa bergantung di media sosial ini tadi. Itu. Gimana Kak Ivia 07 udah mengerti belum? Mona, halo, Rafli. Oke. Ini karena waktunya udah mau habis, kita satu pertanyaan aja ya, guys. Oke, boleh. Oke, kita udah masuk ke sesi penutup. Terima kasih kepada Kak Mona udah meluangkan waktunya untuk sharing bersama kita.
Terus mohon maaf jika ada perbuatan atau perkataan yang salah dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Terima kasih. perjuangan. Wah.